Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Azhar Ardelia. Saya Diva Nusantara Putri. Di sini kita akan menjelaskan tentang kerajaan atau kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Selamat menyaksikan. Kerajaan atau kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kesultanan Kutai atau lebih lengkap disebut Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura adalah sebuah kerajaan yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960. Ibu kota kerajaan ini pada awalnya berada di Jahitan Layar sebelum berpindah ke tepian Batu, kemudian ke Pamarangan, Jembayan, hingga tepian Pandan. Kerajaan Kutai Kartanegara juga menganeksasi Kerajaan Kutai Martapura pada tahun 1635, sehingga wilayah Kerajaan Kutai Kartanegara bertambah luas dan nama kerajaan pun bertambah menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Kemudian pada tahun 2001 kembali eksis di Kalimantan Timur setelah dihidupkan lagi oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan adat Kutai Kedaton. Dengan perubahan nama menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Dihidupkannya kembali Kesultanan Kutai ditandai dengan dinobatkannya sang pewaris tahta yaitu putra mahkota Aji, Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura dengan gelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II pada tanggal 22 September 2001. Selanjutnya adalah letak geografis. Pada masa kejayaannya, hingga pada tahun 1960, Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayahnya hampir mencakup semua wilayah otonom yang ada di Provinsi Kalimantan Timur saat ini, kecuali Kabupaten Pasar dan Kabupaten Berau. Wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura diantaranya Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Selat Makassar meliputi wilayah laut Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur. Dengan demikian, luas dari wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara hingga tahun 1960 adalah 119 juta kilometer. Pada tahun 1959, wilayah Kesultanan Kutai Kartanegara atau Daerah Istimewa Kutai dibagi menjadi 3 wilayah. Pemerintah daerah tingkat 2 yakni Kabupaten Kutai, Kota Madya Balikpapan, dan Kota Madya Samarinda. Dan sejak itu berakhirlah pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara setelah disahkannya pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten Kutai melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang pencabutan status daerah istimewa Kutai. Ada aspek agama. Kehidupan Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur, terbukti dengan adanya prasasti yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikus. Kemudian, terdapat menhir dan batu berunda. Selain itu, dalam prasasti yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprekeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Dan terdapat menhir dan batu berunda. Selain itu, dalam prasasti yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprekeswara, tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu, diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu Siwa bercampur dengan golongan Brahmana, sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin, hingga akhirnya kerajaan ini runtuh. Pada masa kepemimpinan Raja Dharma Setia, telah dikabarkan bahwa Raja Dharma Setia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu
Pangeran Anum Panji Mandapa pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kute. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negara Kertagama pada tahun 1365. Selanjutnya, dalam perkembangan kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya, kekuasaan diambil oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai terletak di tepi Sungai Mahakam sehingga masyarakatnya banyak berpencarian di bidang pertanian. Selain pertanian, mereka juga melakukan perdagangan. Bahkan diperkirakan sudah terjadi hubungan dagang dengan bangsa luar. Sebab jika dilihat dari letak geografisnya, kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Jalur perdagangan internasional dari India melewati Selat Makassar, terus ke Filipina dan sampai di Cina. Dalam pelayarannya, para pedagang diperkirakan singgah terlebih dahulu di Kutai. Oleh sebab itu, Kutai semakin ramai dan rakyat hidup makmur. Kemakmuran Kutai tercermin dari kedermawanan Raja Mulawarman. Dikisahkan ia mengadakan kurban emas dan 20.000 ekor lembu untuk para brahmana. Selanjutnya ada kehidupan sosial budaya. Dalam prasasti Yupa tertulis bahwa masyarakat sudah banyak yang menganut agama Hindu, sehingga pola pengaturan kerajaan kepada masyarakat sangat teratur seperti pemerintahan kerajaan India. Masyarakat di kerajaan Kutai dapat menerima unsur budaya luar, namun tetap memelihara dan melestarikan budayanya sendiri. Contohnya prasasti berbentuk hipa yang menggunakan huruf Pallawa menunjukkan adanya pengaruh dari India Selatan, sedangkan yupa sendiri merupakan bentuk perkembangan dari menhir kebudayaan asli nenek moyang bangsa Indonesia pada zaman megalitikum. Kehidupan budaya kerajaan Kutai juga sudah maju. Hal ini dibuktikan dengan upacara penghinduan Pratyastoma di masa kerajaan Mulawarman. Upacara tersebut telah dipimpin oleh pendeta Brahmana yang merupakan orang lokal. Artinya, kala itu telah ada kaum Brahmana asli Nusantara yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, khususnya penguasaan terhadap bahasa Sanskerta. Kehidupan politik kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Yupa menjelaskan tentang silsilah para pemimpin kerajaan Kutai. Adapun raja-raja yang pernah memimpin Kutai yakni Kudungga. Kudungga merupakan pendiri kerajaan Kutai. Kudungga awalnya merupakan seorang kepala suku. Dilihat dari namanya, Kudungga masih menggunakan nama lokal yang tidak berbau India. Oleh sebab itu, para ahli berpendapat saat Kudungga menjadi raja pengaruh agama Hindu baru mulai masuk ke Nusantara. Kudungga kemudian mewariskan tahta kepada keturunannya. Yang kedua, Aswawarman. Kudungga mempunyai putra bernama Aswawarman yang menjadi raja. Dalam Yupa, ia disebut sebagai Dewa Ansuman atau Dewa Matahari dan memiliki julukan Wamsakerta atau pembentuk dinasti Hindu. Alasannya adalah karena Aswawarman diperkirakan merupakan raja pertama yang telah menganut agama Hindu saat ia memimpin. Beberapa ahli mengatakan bahwa saat Kudungga memimpin, ia belum menganut agama Hindu. Saat itu, ia masih berperan sebagai kepala suku yang pada akhirnya mempunyai keturunan sebagai raja-raja Kutai. Di masa pemerintahannya Aswawarman, kerajaan Kutai mulai memperluas wilayahnya. Aswawarman memiliki 3 orang putra, salah satunya adalah Mulawarman. Mulawarman merupakan raja terbesar di Kutai. Kerajaan Kutai berada pada puncak kejayaannya di masa sang raja. Wilayah kekuasaannya, kerajaan Kutai meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Saat itu, rakyat Kutai diketahui hidup sejahtera dan makmur. Peninggalan kerajaan Kutai. Peninggalan kerajaan Kutai yang penting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai.
Yupa sendiri merupakan tugu buntu yang dengan memiliki tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah. Mirip seperti tiang yang berukuran besar, pada bagian bawah permukaan terukir tulisan prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti tiang pengikat hewan serta lambang kebesaran raja. Adapun dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Letak strategi kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam yaitu Muara Kaman. Tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Aswawarman. Aswawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsekerta. Wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur, menceritakan kondisi kehidupan Kutai yang aman sejahtera, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mulawarman yang telah memberikan sumbangan berupa 20 ekor sapi kepada para Brahmana. Masa kejayaan Kutai, kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti yang tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasan. Selanjutnya, masa kejayaan. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Selanjutnya adalah masa keruntuhan. Kerajaan Kutai mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan raja terakhirnya, yaitu Maharaja Dharma Sitya. Faktor penyebab keruntuhan kerajaan Kutai adalah perebutan kekuasaan antara kerajaan Kutai Martapura yang memeluk agama Hindu dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang sudah memeluk Islam. Pada saat itu, Maharaja Dharma Sitya terlibat dalam peperangan dengan Raja Kutai Kartanegara ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anung Kaiji Mandapa. Kutai Kartanegara berhasil memenangkan peperangan tersebut dan menguasai wilayah Kutai Martapura. Sejak saat itu, kerajaan Kutai Martapura mengalami masa keruntuhan. Selanjutnya adalah raja-raja di kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman yang terkenal sangat dermawan. Kedermawan Raja Mulawarman diabadikan dalam prasasti Yupa peninggalan kerajaan Kutai. Raja Mulawarman sendiri merupakan putra Aswawarman yang masyhur. Dia Aswawarman bahkan disebut sebagai Dewa Matahari. Aswawarman merupakan putra dari Maharaja Kudungga yang tidak lain adalah raja pertama kerajaan Kutai. Maharaja Mawardiyawarman. Yang kedua adalah Maharaja Gajayana Warman. Yang ketiga Maharaja Tegawarman. Yang keempat ada Jayanaga Warman. Yang kelima ada Maharaja Nalasinga Warman. Yang keenam ada Maharaja Nalaparana Warman. Yang ketujuh adalah Maharaja Kadinda Warman Dewa. Yang kedelapan ada Maharaja Indra Warman Dewa. Yang kesembilan ada Maharaja Sangga Warman Dewa. Yang ke-10 ada Maharaja Chandra Warman. Yang ke-11 ada Maharaja Silangka Dewa Warman. Yang ke-12 adalah Maharaja Gunaparana Dewa Warman. Yang ke-13 adalah Maharaja Wijaya Warman. Ke-14 ada Maharaja Sri Aji Dewa Warman. Ke-15 Maharaja Mulia Putra Warman. Yang ke-16 ada Maharaja Nala Pandita Warman. Ke-17 ada Indra Paruta Dewa. Ke-18 ada Maharaja Dharma Setia Warman.
Sekian penjelasan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.